Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Destiana Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purwakarta. Akan melaksanakan tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Eka Sriwahyuni, saya sebagai wali kelas 5 di SDN 1 Pasanggerahan. Bagaimana Bu Eka nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Besok kita akan melaksanakan supervisi ya Bu di kelas. Kira-kira pelajaran apa nih yang akan Ibu sampaikan besok? Besok saya akan menyampaikan mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran IPAS ya. Bila berkenan, kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok itu apa nih? Tujuan ya untuk pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu adalah tentang menjelaskan hubungan tentang makhluk hidup pada suatu ekosistem dan menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada ekosistem dan bentuk jaring-jaring makanan. Oh ya, berarti tujuan pembelajarannya itu tentang ekosistem pada makhluk hidup ya. Jika besok Ibu melaksanakan pembelajaran, jika ada hambatan dalam menyampaikan tujuan Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, akan lakukan yaitu yang pertama mungkin menyiapkan dulu bahan ajarnya. Selain menyiapkan bahan ajarnya, media juga, dan mengondisikan siswanya juga. Mengkondisikan siswa ya, medianya dan lain sebagainya Ibu sampaikan. Sebelum ini kan besok Ibu belum melaksanakan ya, belum melaksanakan pembelajaran. Untuk saat ini kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, jika diukur nih dalam skala dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu sekarang berada di posisi berapa? Kalau untuk skala karena belum melaksanakan ya, saya akan menyimpan di 5. Ya, angka 5 ya, karena belum dilaksanakan. Ketika pembelajaran nanti telah dilaksanakan, keinginan Ibu nih, Ibu nanti menaikkan ya, mungkin skalanya kira-kira kalau dari angka 5 mau jadi angka berapa Ibu? Kalau menaikkan skalanya pasti pengen bagus ya Bu, pengen 10 kan. Betul. Tapi kalau untuk 10 kayaknya saya yakin tidak mungkin mencapai 10 karena pasti masih ada kekurangannya, baik itu dalam media ajar ataupun bahan ajarnya ataupun saya menyampaikan materinya. Jadi untuk skalanya saya akan menyimpan di 8, angka 8. Berarti berada di posisi 8 atau skala 8 ya. Untuk mencapai angka tersebut nih, area mana sih yang akan Ibu kembangkan dan kira-kira hal-hal apa untuk mengembangkan itu, hal-hal apa yang akan Ibu lakukan? Hal-hal yang harus dilakukan supaya menjadi ideal di angka 8 ya Bu ya. Jadi saya harus menyiapkan bahan ajarnya, modul ajarnya. Selain modul ajar, sarana dan prasarananya. Karena kebetulan kan untuk sarana prasarana di sini kurang memadai, jadi berebut gitu kan. Terus yang ketiga, media yang akan digunakan, kemudian para siswanya juga harus dikondisikan gitu. Ya, banyak sekali berarti ya hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk besok Ibu melaksanakan pembelajaran. Untuk penandanya nih bahwa misalnya Ibu tuh berhasil tidaknya mencapai tujuan Ibu, itu penandanya itu seperti apa? Nah, untuk penandanya mungkin nanti akan kita lihat ketika selesai pembelajaran. Antusiasme para murid atau para siswa seperti apa? Apakah mereka senang dengan metode atau cara pembelajaran atau materi yang saya sampaikan, atau mereka merasa tidak puas dengan apa yang saya berikan
kepada mereka pengajarannya. Ya, betul sekali Bu. Nah, selain tadi Ibu memerlukan dukungan dari sarana prasarana media pembelajaran, apakah ada lagi dukungan atau bantuan yang Ibu perlukan? Tentu, kalau dukungan itu bisa dijadikan sebagai motivasi kan ya Bu ya. Jadi motivasi atau dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama dari kepala sekolah. Selain dari kepala sekolah juga dari teman sejawat. Nah, yang ketiga juga ada kerjasamanya juga dengan para siswanya gitu. Jadi ada kolaborasi ya Bu dari semua pihak. Kira-kira ketika Ibu melaksanakan pembelajaran nanti untuk tercapainya tujuan, tercapainya materi yang kita sampaikan dengan sudah adanya dukungan, media ajar dan lain sebagainya yang tadi Ibu sebutkan, Ibu menggunakan strategi apa? Nah, untuk strateginya saya akan melakukan pembelajarannya itu secara berkelompok. Karena kan kalau hanya secara individu nggak tahu ya antusiasmenya seperti apa. Tapi kan kalau secara berkelompok mungkin mereka nanti akan bekerja sama, hal-hal apa yang mereka lakukan. Jadi saya akan menggunakan metodenya secara kerja kelompok. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Metode atau strategi yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran besok. Pembelajaran besok 3 hal atau 3 langkah pertama apa yang akan Ibu ambil? 3 hal yang akan saya ambil: menyiapkan guru ajar, menyiapkan media, dan menyiapkan para siswa juga, dan menyiapkan diri saya juga. Oh iya, betul. Tentunya ya Bu, kita juga walaupun sebagai ini harus selalu menyiapkan diri ya Bu. Rencana-rencana yang Ibu ungkapkan tadi sangat baik sekali. Kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita ini kira-kira ini apa nih? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil untuk persiapan besok yaitu yang pertama, saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Selain tujuan pembelajaran juga ada nilai yang saya ingin capai. Selain itu juga harus ada dukungannya juga, yaitu dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dan daripada siswanya. Selain itu juga saya adanya media yang dibutuhkan, baik itu sarana dan prasarana, medianya gitu kan. Kemudian saya juga membentuk berkelompok itu untuk melihat antusiasme para siswa, bagaimana senang nggak sih kalau mereka cara belajarnya secara berkelompok gitu. Ya, luar biasa, hebat sekali ya Bu ya. Luar biasa sekali pokoknya rencananya, mulai dari penyiapan media, tujuan pembelajaran dan semua yang Ibu sampaikan tadi sudah luar biasa sekali. Semoga pembelajaran besok berjalan dengan lancar. Apa yang Ibu harapkan juga tercapai dengan baik. Mungkin dicukupkan sekian ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Coba Ibu mau tanya, sudah baca doa belum? Belum. Siapa yang jadwal pimpin doa sekarang? Repadi. Oke, Repadi silakan pimpin doa. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
yakin? Bisa? Bisa. Oke. Kita doakan juga warga lagi sakit gigi mudah-mudahan cepat sembuh. Baik, hari ini kita akan belajar IPA. Siap? Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini itu adalah tentang harmoni dalam ekosistem. Apa coba ekosistem, ada yang tahu? Oh, makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari apa aja? Ada hewan. Tunggu, ada tumbuhan. Manusia. Ada manusia. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem pada jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Selain menjelaskan, Ibu juga akan mengidentifikasi ekosistem dalam jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaannya itu, apa yang dibutuhkan makhluk hidup dalam menunjang kelangsungan hidup? Apa yang dibutuhkan? Makanan. Terus apa lagi? Air. Ada lagi? Energi. Terus ada lagi nggak? Jadi yang namanya makhluk hidup itu membutuhkan makan, membutuhkan energi. Coba, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Rantai makanan. Selain rantai makanan ada lagi? Ada lagi? Ada jaring-jaring makanan. Baik, itu akan lanjut. Nah, jadi yang namanya ekosistem itu terdiri dari apa dulu? Makhluk hidup. Dari makhluk hidup ke energi. Dari energi ke sumber makanan. Aliran energi. Rantai makanan. Dan jaring-jaring makanan. Kan setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan. Baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Kenapa makhluk hidup membutuhkan energi? Yo, kenapa makhluk hidup membutuhkan energi? Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa makhluk hidup membutuhkan energi? Kenapa tenaga? Hah? Untuk tenaga. Keren. Tepuk tangan dong buat Randy. Makhluk hidup itu membutuhkan energi supaya memiliki tenaga. Nah, tenaganya itu berarti harus memiliki sumber makanan. Sumber makanannya bisa didapat dari mana? Bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Nah, ada juga aliran energi. Jadi dari sumber makanan dialirkan menjadi tenaga, baru membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan energi, sumber makanan, aliran energi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Jadi beberapa peran. Ada berapa peran? Ada produsen, Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, pengurai. Nah, jadi yang namanya rantai makanan itu adalah saling memakan. Ada yang disebut produsen. Apa produsen? Yo, ada yang tahu apa itu produsen? padi, Padi, jagung, rumput,
Tidak bisa di sungai. Bisa di hutan, bisa? Di laut bisa? Sama, berarti dimulai dari produsen konsumen yang paling kecil sampai kepada konsumen yang paling besar. Hewan itu ada 3 ya. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Herbivora berarti hewan pemakan tumbuhan. Nah, kalau karnivora pemakan, kalau omnivora pemakan tumbuhan dan daging. Sekarang kalau hewan pemakan tumbuhan ada apa aja? Tadi ada tikus, belalang, kelinci. Terus apa lagi yang makan rumput? Sapi. Terus ada karnivora pemakan daging. Singa, buaya, harimau. Itu termasuk kepada hewan yang karnivora, dan ada juga omnivora. Omnivora itu hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Berarti ibu di sini akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu adalah kalian membuat diorama. Diorama tentang rantai makanan. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ada juga ekosistem laut. Nanti secara berkelompok kalian akan ibu beri styrofoam dengan LKPD-nya. Ibu jelaskan, coba lihat dulu ke depan. Coba tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Ini baca bagi 2. Sok, kasih garis. Ini berarti Jahdan mana tusuk giginya? Nah, tempelin. Nah, begitu. Gitu, sok pakai. Dipotong, nanti ditempel pakai tusuk gigi. Nanti diberdiriin di sini, tapi harus sesuai. Mana yang masuk ke produsen? Pakai tusuk gigi. Yang mana? Oke, sudah selesai tugasnya? Semuanya sudah selesai ya? Nah, karena kalian sudah selesai semuanya, berarti sekarang tugas kalian itu adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, akan dimulai dari kelompok mana dulu? Ya, mau dimulai dari kelompok pintar dulu, boleh ke depan. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem rantai makanan sawah. Dan di sini ada padi. Padi dimakan dalang, dalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jadi menjadi bakteri, dan
bakteri menjadi jamur. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, dilanjut kelompok yang mana sekarang? Presiden. Oke, presiden. Sok boleh ke depan, kelompok presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda akan menjelaskan rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama ada rumput. Rumput dimakan ikan, ikan dimakan gurita, gurita dimakan hiu dan menjadi bakteri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, terakhir kelompok ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan rantai makanan ekosistem yang ada di kita. Di sini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Hebat ya, semuanya bisa ya? Bisa nggak? Jadi ada rantai makanan itu tidak hanya ada di sawah, tapi ada di mana juga? Ada di laut, ada di hutan, dan ada juga di mana? Di sungai. Itu yang disebut dengan ekosistem. Bagaimana? Senang nggak? Senang. Berdiri dulu, ibu ada. Biar ototnya tidak tegang. Kita senang dulu. Bukan senang sih, kita meregangkan otot-otot yang pegal. Siap? Siap. Oke. Lihat semuanya ke depan. Kelihatan?
bersama saya Deti Destiana Sari, CGP Angkatan 11. Hari ini saya ditemani oleh Bu Eka, bersama Bu Eka Sri Wahyuni, guru dari kelas 5, sebagai guru yang saya observasi, dan saya juga ditemani oleh Bapak pengajar praktik Bapak Cecep Hadiansa. Baik, Bu Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa baik, selalu baik. Alhamdulillah, sehat ya Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perbincangan atau percakapan pasca observasi setelah waktu itu kita melaksanakan pra-observasi, observasi, dan sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ditemani oleh pengajar praktik saya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana nih perasaannya setelah kita melaksanakan observasi? Perasaan setelah melaksanakan observasi lumayan ya, agak senang, bukan agak, ada senang, ada rasa kecewanya juga. Kenapa? Karena apa sih yang saya rancang ternyata hampir mendekati. Rasa kecewanya mungkin ada kesalahan di saya juga gitu. Ada rasa senang, ada rasa kecewa, berarti campur aduk ya ketika kita melaksanakan. Iya, senangnya ya karena anak-anaknya ternyata antusias. Senangnya ternyata ada hal yang lebih baik pada diri saya. Nah, kira-kira bisa diceritakan kembali nggak Bu nih area pengembangan yang dilakukan di kelas Ibu dan langkah-langkah yang Ibu laksanakan di kelas Ibu ketika proses pembelajaran berlangsung? Oke, untuk area pengembangan dan langkah-langkahnya sebenarnya kita sudah ngobrol juga kan ya, jadi hal apa sih yang ingin dikembangkan gitu kan. Area yang ingin dikembangkan itu kan adalah keaktifan para peserta didik ketika pembelajaran. Selain keaktifan peserta didik juga otomatis saya harus memenuhi segala kebutuhannya, yaitu dengan langkah-langkahnya yaitu adalah menyiapkan media ajar. Nah, menyiapkan media ajarnya otomatis menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Nah, setelah dilakukan ternyata alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, berarti area yang ingin Ibu kembangkan dan juga langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah berkembang atau berjalan dengan baik. Nah, tapi sejauh ini apakah ada kekurangan atau mungkin kendala ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Ya, kalau kendala otomatis akan selalu ada ya Bu ya, karena walaupun sekarang sering dilakukan di kelas, tapi ternyata ketika melakukan sesuatu hal yang kendala yang saya ceritakan ke Bu Deti, ternyata ada kendalanya yaitu dimulai dari medianya, terus juga selain media sarana juga gitu. Harus menggunakan box kecil, soundnya harus menggunakan box besar, saya malah menggunakan box kecil gitu. Itu kan salah satunya gitu. Terus juga ketika anak presentasi tidak terdengar suaranya secara kencang, itu kan adalah salah satu kendala. Terus juga tahapan-tahapan dalam pembelajaran ketika di akhir ternyata ada yang terlewat gitu. Tapi untuk antusiasmenya alhamdulillah lancar. Ya baik, berarti kendalanya itu dari media ya yang digunakan, juga sarana-prasarana, dan ada tahapan-tahapan yang mungkin terlewat oleh Ibu. Nah, kira-kira Bu, kendala itu mengapa kendala itu bisa terjadi gitu? Kendala itu bisa terjadi mungkin karena apa ya, hilangnya konsentrasi gitu kan. Soalnya tahapan yang terakhir yang terlewat itu adalah kegiatan penutupnya Bu, yang harusnya adanya upah balik ternyata terlewati. Terus apa sih, kalau di terakhir kan pasti muridnya kan pulang ya,
Iya. pengen cepet selesai gitu, jadi itu yang terlewati. Terus harus mengucapkan salam dan waktu itu saya tidak melakukan itu gitu kan. Iya, iya. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal itu supaya tidak terulang lagi itu bagaimana? Nah, berarti itu bahan evaluasi ya buat saya. Hal-hal yang harus saya lakukan berarti lebih teliti lagi dalam merancang pembelajarannya, dan jangan sampai tahapan-tahapannya itu terlewati gitu. Mungkin nantinya bisa saya tuliskan poin-poin yang harus dilakukan, jangan sampai tahapan itu terlewati sampai gitu. Ya, betul sekali, hebat sekali itu ya rencananya. Nah, ketika pembelajaran terdapat kendala, kira-kira untuk memperbaikinya akan ibu laksanakan. Nah, untuk diperbaikinya kemungkinan nanti di akhir November ini, mungkin minggu depan saya akan melaksanakan rancangan baru dan aksi nyatanya juga. Kalau apa sih yang kemarin terlewati, jangan sampai nanti terlewati gitu. Baik, bagus sekali ya Bu, karena untuk perubahan itu lebih baik itu lebih cepat itu kan lebih baik ya Bu untuk dilaksanakan. Mungkin dari pembelajaran yang observasi atau pembelajaran yang saya lihat di kelas Ibu, mungkin apakah ada aktivitas pengembangan diri yang akan dilakukan? Pengembangan dirinya mungkin lebih kepada memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan anak gitu kan. Terus juga lebih kepada mengembangkan pribadi saya juga. Sebelum pembelajaran itu berarti ada hal-hal yang harus saya siapkan, jangan langsung ke kelas aja, berarti ada hal yang harus dipersiapkan dulu. Terus otomatis medianya juga ya lebih kepada apa sih ya Bu, menyediakan hal yang memang dibutuhkan oleh peserta didik ketika kita melaksanakan pembelajaran. Kalau kebutuhannya terpenuhi, otomatis anaknya juga kan akan merasa senang. Terus mereka juga mungkin tidak akan mengalami yang namanya kesulitan kalau medianya kita tak penuhi. Jadi aktivitas pengembangan diri yang akan dilaksanakan yaitu berarti memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik dan juga mungkin mengembangkan potensi atau yang ada pada diri ibu. Nah, tujuan apa sih yang ibu ingin capai gitu dari pengembangan yang ibu capai? Tujuannya berarti lebih kepada diri saya juga, tujuan dalam pembelajaran itu kedua lebih juga kepada peserta didik, supaya peserta didik ketika pembelajaran itu gak menggunakan diam saja gitu. Terus tujuannya kepada mengembangkan diri bahwa yang namanya mengajar itu sangat harus belajar dan harus dievaluasi dan terus dievaluasi. Ternyata banyak hal yang saya pribadi lewati hal itu. Iya, betul sekali. Karena belajar itu kan sepanjang hayat. Kira-kira ukuran keberhasilan ibu dari pengembangan diri ibu, dari tujuan tadi, pengembangan diri tadi, ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya bisa dalam bentuk angka apa? Kalau dalam bentuk angka apa ya? Ya mungkin nilai sempurna itu 100, tapi karena masih ada kekurangan saya taruh di 85 aja deh. Untuk pengembangan itu ada misalnya pendukungnya yang ibu butuhkan, sarana prasarana, terus dukungan juga dari sekolah. Otomatis ya Bu, kan kita nggak bisa sekarang memenuhi atau fasilitas peserta didik kita memenuhi, tapi kalau kita nggak ada sarana dan dukungan dari sekolah kita mau gimana dan tadi ibu sudah bercerita untuk waktunya pada akhirnya ini akan ibu laksanakan ya laksanakan ke depannya pada akhir bulan ini. Ibu mungkin itu saja ya yang bisa saya tanyakan. Terus nanti saya tunggu lagi cerita-cerita baiknya ya setelah